Selamat malam pemirsa, pernahkah Anda membayangkan seseorang yang sudah meninggal dunia tapi berstatus sebagai tersangka? Ternyata ini dialami oleh seorang mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Hasya Attallah yang kejadiannya ia mengalami kecelakaan pada tanggal 6 Oktober 2022 dan sekarang viral karena ditetapkan polisi menjadi tersangka meskipun sudah SP3 ya Maria ya. Dan belum lagi kalau kita lihat kasus yang terjadi di wilayah Cianjur atas nama Selfie yang kemudian juga tertabrak. Dugaannya iring-iringan mobil kepolisian yang saat ini juga masih diusut. Memang banyak kejanggalan dari dua kasus ini yang bahkan juga menyeret marwah atau citra dari kepolisian. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di Meja Catatan Demokrasi. Tapi sebelumnya kita berikan dan kita dengar dulu semangat dari para mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Bung Karno. Gak mau kalah nih. Sama-sama alma maternya warna merah marun. Dari Universitas Bakri mana suaranya? Dari UBK mana suaranya? Mana suaranya? Sudah karena dia perlu biar nggak mau kalah ya. Akhirnya tepuk tangan semua karena ini juga melibatkan mahasiswa teman-teman. Ada satunya mahasiswa UI, yang satunya berasal dari Cianjur. Kami nanti berharap teman-teman di sini bisa menyimak penjelasan narasumber yang sangat memiliki kompatibel dan juga kapasitas yang luar biasa untuk menjelaskan kasus ini. Langsung saja kalau begitu kami perkenalkan satu persatu sudah hadir di Meja Catatan Demokrasi. Ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah ada Bang Jansen Panjaitan, praktisi hukum. Terima kasih Bang, sudah hadir. Selamat malam. Dan juga sudah hadir pula ada Bang Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Kami juga menghadirkan ini kuasa hukum dari pihak yang sejauh ini masih dugaan yang menindak Hasya, yakni atas nama Bang Kitson Sianturi. Selamat malam Bang Kitson, bisa cek audionya Bang Kitson? Kami menyebutnya di sini kuasa hukum pelaku pelindas Hasya Attallah, Bang Kitson ya. Sudah nyala Bang mic-nya? Halo, udah. Baik, terima kasih Bang Kitson. Tadinya kami juga mengharapkan orang tua ini hadir Bang dari pihak Hasya. Tapi sepertinya tadi sore kami mendapat konfirmasi orang tuanya ada agenda lain dan tidak bisa hadir di Catatan Demokrasi. Kemudian kami juga menghadirkan ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Lemkapi. Selamat malam Bang Edi Hasibuan. Ya. Baik. Kita mau langsung dengar suara dari Indonesia Police Watch bagaimana pandangannya mengenai kasus ini. Apakah memang betul seseorang yang sudah meninggal dunia ditetapkan menjadi tersangka karena lagi-lagi ini berurusan sama polisi. Anda merasa janggal Pak Sugeng? Potensi seorang yang meninggal ditetapkan tersangka bisa saja ya. Tetapi dalam kasus Hasya ini terjadi double victim. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia sudah mati kemudian dikenakan status tersangka. Kalau kita perhatikan ini ada dua laporan polisi ini ya. Laporan tanggal 7 Oktober tipe A ya. Kemudian laporan 17 Oktober laporan orang tuanya. Yang nggak jelas nih penyidikannya ujungnya sudah di mana. Polisi mendahulukan laporan tipe A. Tipe A yang tanggal 7 Oktober yang berujung kepada double victim si almarhum Hasya ditetapkan tersangka dan dihentikan. Nah, di sini ada kepastian satu proses mengejar kepastian hukum yang ujungnya untuk memberikan rasa aman buat terduga pelanggar ya, Purnawirawan E itu ya, AKBP E ya. Tetapi mengabaikan rasa keadilan. Tidakkah ada cara lain yang bisa ditempuh? Nah, kemudian laporan 17 Oktober ini yang tidak jelas. Saya mendapatkan informasi dari kuasa hukum korban, laporan 17 Oktober ini tidak jelas, ya. Artinya kalau misalnya tim pencari fakta kemudian bekerja, tim pencari fakta saya rasa tidak bertindak sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi akan memeriksa SOP yang dikerjakan oleh penyidik di dalam perkara ini. Karena sebelum sudah ada laporan. Pak Sugeng boleh kita tarik mundur sedikit karena mungkin banyak pemirsa yang bertanya. Sebenarnya kronologinya seperti apa sih? Karena sekarang yang muncul itu ada dua versi kronologi. Betul, Pak Sugeng. Berbeda. Kalau dua versi kronologi dikerucutkan pada dua laporan polisi itu saja. Kalau laporan polisi pertama 7 Oktober yang dibuat polisi dan dinilai berpihak kepada purnawirawan polisi, itu ada kronologisnya yang menempatkan Hasya melakukan kelalaian jatuh pada jalur lintasan yang di sebelahnya. Kalau yang 17 Oktober tidak jelas nih ya. Apakah ada kelalaian Hasya, tetapi harus diingat
harus dilihat visum et repertumnya, ya. Hasha ini meninggal terbentur aspal atau dia terlindas oleh kendaraan yang melanggar dia. Kalau dalam konteks hukum pidana kausalitas, ya kausalitas nih, matinya Hasha kan kalau visum et repertumnya menyatakan karena dilindas, ya apakah sebab dilindas, maka harus ada pemeriksaan pertanggungjawaban pidana. Apakah itu nanti disebandingkan dengan dia jatuh pada posisi jalur lawan, ya, kemudian kecepatan mobil katanya 30 km per jam, yang menurut saya itu kecepatan rendah, ya, yang bisa dikendalikan mestinya. Seharusnya tidak sefatal ini. Tidak, ya, dalam kecepatan rendah, ya, benturan segala macam, tapi itu ahlinya lah, ya. Tapi kan kita juga mengendarai mobil, ya, kalau kecepatan rendah. Jadi seperti ini harus dilihat nih, apakah ada pertanggungjawaban yang bisa dimintakan kepada pelaku dengan teori kausalitas tadi? Apakah kondisio sine qua non, ya, atau adekuat? Faktor yang paling dominan mana atau semua faktor? Ini kan ada teori hukumnya. Kalau dikembalikan kepada pengaduan tanggal 7, sudah dilabelkan tuh Hasha salah dan dia pelakunya. Ini yang menyerang rasa keadilan masyarakat. Apakah tidak ada cara lain mempertemukan segala macam? Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, ya. Oleh karena itu tim pencari fakta saya pikir harus akuntabel, kemudian transparan, imparsial untuk memeriksa ini dan memberikan rekomendasi jangan sampai Hasha menjadi korban untuk ketiga kalinya. Dengan rekomendasi dari tim pencari fakta. Ya, karena juga pihak keluarga dari Hasha kan juga merasa penetapan tersangka terhadap anaknya ini kemudian menyakiti perasaan orang tua. Dan apakah tadi pertanyaan dari Pak Sugeng tidak ada cara lain? Pak Benny Mamoto, kalau kami lihat Kompolnas juga sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian yang menangani hal ini, apa yang bisa dibagikan kepada kami? Yang pertama, ketika kasus ini setelah kejadian dan mulai ramai di media, kami sudah menyampaikan pesan, hati-hati, masalah ini sensitif karena pihak lain itu adalah pensiunan polisi. Jangan nanti dianggap berpihak atau membela pensiunan polisi. Kami ikuti berjalan, kami agak kaget ketika rilis tersangka SP3. Kemudian mahasiswa ini menjadi tersangka. Setelah itu kami minta Dirlantas Polda Metro untuk gelar perkara di Kompolnas. Mereka menyampaikan kronologis proses penyidikannya, kemudian pembuktiannya. Ada 12 saksi yang sudah dipanggil, salah satu adalah pakar pidana. Pakar pidana inilah yang menjelaskan bahwa kepada pengemudi Pajero tidak memenuhi unsur. Kepada almarhum memenuhi unsur. Ini dari keterangan polisi, pakar pidana. Nah, dengan dasar itulah rupanya polisi kemudian mengambil langkah demi kepastian hukum, kemudian mengambil keputusan SP3, mengirimkan SP2HP kepada keluarga dengan dilampiri SP3-nya. Ya. Pak Benny, mohon maaf saya potong Pak Benny sebelum kita lanjut. Tadi di awal Pak Benny sampaikan pada saat rilis SP3 dan penetapan tersangka kepada Hasha, Kompolnas kaget. Anda kaget. Apa yang buat Anda kaget? Apakah hal ini tidak biasa dilakukan? Kagetnya begini, kenapa kemudian ribut? Biasanya kelemahannya adalah di komunikasi. Ketika keluarga hanya dikirimi surat SP2HP dengan lampiran SP3-nya, tanpa penjelasan langsung, pasti muncul masalah. Berbeda ketika penyidik datang langsung menjelaskan atau mengundang pihak keluarga dan pengacaranya ke kantor, dipaparkan ini temuan hasil penyidikan, menurut ahli begini, demi kepastian hukum kami ambil keputusan begini, ada keberatan atau ada masalah dan sebagainya. Artinya ada ruang komunikasi yang dibangun sehingga pihak keluarga ini kan perlu empati dengan pihak keluarga. Sehingga pihak keluarga ini nanti bisa tahu persis reaksinya tidak akan sekeras
kalau seperti ini. Ya, ruang Baik. komunikasi itu dibutuhkan di sana Iya. ya. Pak Bang Beni, boleh Kitson. kita uraikan supaya makin terang benderang ini dari Bang Kitson sebagai kuasa hukum dari pihak pelaku yang menindas ini. Apakah betul di awal dari pihak pelaku ini kabarnya sempat menantang balik pihak keluarga? Saya ini yang menabrak. Tapi kenapa tidak Itu yang dibawa dengan ramai. ambulan? Kenapa tidak bertanggung jawab pada tanggal 6 Oktober ketika kejadian itu berlangsung, Bang Kitson? Oke, makasih Bang Andron. Dalam hal ini keterangan dari klien kami terkait dengan pernyataan bahwa menantang itu nggak ada pernah keluar dari mulut dari klien kami. Dan di sini saya jelaskan bahwa dalam kejadian tersebut klien kami ini sudah mengupayakan yang terbaik, dalam hal ini membawa korban ini ke rumah sakit dengan ambulans. Karena klien kami ini juga belum pernah mengalami hal yang semacam ini kan gitu. Karena untuk hal ini kan selalu pihak keluarga korban selalu mempersalahkan daripada klien kami. Tapi di sini yang saya mau sampaikan, ada juga yang tidak terpenuhi oleh korban dalam hal mengendarai suatu kendaraan. Dia tidak menggunakan helm. Itu yang mungkin mengakibatkan benturan di kepalanya sehingga menimbulkan kematian. Itu aja yang saya Tapi bisa. kan dalam pasal yang dikenakan adalah kelalaian. Karena pengendara ini, Hasya ini dianggap tiba-tiba ngeri mendadak karena di depannya ada kendaraan juga yang berhenti. Hasya terpental ke jalur yang berbeda, kemudian mobil AKBP ini, Purnawirawan ini kemudian melindas Hasya secara spontan. Yang betul yang mana Pak Kitson? Yang betul ya seperti yang tadi yang dikatakan Bang Arlon bahwa pada saat kejadian itu dia mengendarai kendaraan lalu menghindar daripada genangan air yang ada lubang, kemudian dia terjatuh dan pada saat itu yang arah berlawanan kendaraan klien kami Pak Eko langsung seketika itu menghindar tapi tidak dapat sepenuhnya untuk menghindar, ternyata sudah ada korban di bawah mobil tersebut. Ya. Setelah itu karena klien kami melihat bahwa ada orang di dalam, dia berhenti mengerem dan langsung mengambil tindakan masuk kolong itu menarik dia, lalu mengupayakan ke pihak masyarakat untuk mengupayakan pertolongan. Karena pada situasi yang saat itu sungguh cepat terjadi gitu. Jadi di Tidak saat sempat terbersit, ada inisiatif untuk kemudian langsung membawa menggunakan mobil? nah, itu nggak ada karena memang pada saat itu sungguh cepat terjadi kejadian itu sehingga berpikirnya bagaimana untuk menolong dia untuk cepat menghubungi ambulans. Sebentar, ini sedikit berbeda versi dengan yang beredar di media sosial, di berita-berita di online, karena yang menolong Hasya dijelaskan di situ kalau pihak keluarga bukan dari, kalau penjelasan pihak keluarga Hasya bukan dari Purnawirawan tersebut, tapi dari temannya Hasya. Kan Yang dalam mana hal ini, ini kan perlu diketahui bahwa orang tua korban kan tidak berada di TKP, kan itu harus perlu diketahui, ya kan klien kami berada di TKP tersebut, ya kan. Jadi bagaimana kita bisa mau mendengar keterangan dari orang tuanya, kan itu. Pernyataan beberapa saksi termasuk juga teman dari Hasya sendiri yang berada di lokasi pada saat itu. Kalau keterangan dari temannya Asia itu hanya yang sebatas saya tahu dengan acara pemeriksaan di unit laka. Dengan BAP itu yang cuman hanya menyatakan bahwa korban itu sebelum kecelakaan itu menghindar genangan air lalu jatuh jatuh ke seberang jalan lalu terlindas, itu aja. Baik. Untuk Sejauh- pertolongannya itu saya belum mendapat keterangan. Ya, sejauh ini sudah adakah komunikasi antara klien Anda bersama dengan keluarga Hasya? Upaya-upaya yang kita lakukan sudah, cuman sampai sekarang pun tidak dapat titik temu karena ada satu hal yang tidak bisa klien kami atau kita sebagai kuasa hukum memenuhi. Yang lain kita memenuhi karena pihak keluarga meminta kami untuk datang ke klien kami untuk datang untuk berziarah, klien kami melakukan itu. Dan kami sudah, bahkan saya sebagai kuasa hukum sudah datang ketemu Yang tidak sama bisa pihak. dilakukan apa, Pak? Ada permintaan yang dia sampaikan. Oke, kalau soal proses mediasi yang juga dibumbui ada nada ancaman, intimidasi, itu betul tidak Betul, Pak kan? Kitson? Itu nggak pernah ada terucap dan itu tidak benar. Itu bumbu-bumbu aja untuk meramaikan atau memanas-manasin aja. Tapi Kalau itu tidak ada. memanaskan tapi ini taruhannya nyawa Pak.
ini kan masih jadi kontroversial karena yang melibatkan lagi Pak Benny Mamoto ya. Antara polisi dan juga korban mahasiswa ini kan saat ini ya masih simpang siur mana yang benar. Mungkin Bang Johnson ingin komentar terlebih dahulu. Saya kira kita langsung pada persoalannya saja ya. Ini kasus lalu lintas ini kan sebenarnya kasus yang selalu membuat posisi polisi disorot dan buruk di mata masyarakat. Ya, saya harus tegaskan itu ya, buruk. Ya, walaupun menurut Kompolnas laporan-laporan lebih banyak soal reserse sebenarnya. Nah, yang kedua ini saya mau ngomong institusinya, ya kan? Saya terus terang saja, saya sedih. Biar didengar oleh Pak Benny dan juga Pak Mahfud ya. Saya sedih. Jadi kita harus perjuangkan ini supaya mandatnya Kompolnas ini dinaikin lebih besar. Kalau enggak dibubarin aja menurut saya ya kan. Karena kenapa saya sedih? Orang seperti Pak Benny Mamoto sudah telepon dari awal-awal untuk hati-hati ditangani. Enggak didengerin tuh. Yang nangani ini kan levelnya Polda. Tiba-tiba dia terkejut, muncul SP3. Saya kira kita nggak perlu kasih kuliah di sini, ada perkap ini untuk proses apa segala macam ya kan. Pak Benny itu tahu. Kalau lihat dari prosedurnya aja ini udah nggak benar menurut saya. Ya udah nggak benar. Kenapa ini nggak benar? Ya beginilah institusi kepolisian di bidang lalu lintas ini. Akibatnya sekarang kita menghadapi masalah dipertanyakan, terutama yang menyangkut rasa keadilan. Ya. Rasa keadilan itu ada dua loh paling tidak yang selalu muncul di permukaan. Yang pertama substansinya yang kita perdebatkan, apakah ini lalai, ini begini, ini begitu. Ya. Yang kedua prosedur, kalau prosedur udah jelas lah jeblok. Saya mau bilang jeblok udah jelas. Ya, dilihat dari tanggalnya aja udah kelihatan. Apalagi kalau Pak Benny nanti menjelaskan soal komunikasi apa segala macam. Ini kan polisi nih. Ya kan, walaupun sudah pensiunan, polisi di Polda juga kalau nggak salah dia tugasnya. Harusnya kan dia ngerti, ya apalagi sudah ada nasihat-nasihat dari Kompolnas. Jangan-jangan memang Kompolnas sudah juga tidak diperhatikan lagi oleh polisi, makanya dia. Tapi kan ada olah TKP bang, ada saksi juga keterangan di lapangan. Ya ternyata harus viral dulu, baru ini semua naik ke permukaan, baru bikin. Emang harus begini, harus kalau gitu kita korbanin aja dulu semua rakyat supaya ini bisa ada perubahan, begitu caranya. Kan nggak harus begitu menurut saya. Nah polisinya jangan dibiarin sendiri, harus berubah ya. Salah satu contohnya misalnya ya, cara-cara misalnya pakai mobil siluman itu, ya kan Kapolrinya, wah sekarang pakai teknologi tilang sudah ada foto apa segala macam. Tapi di lain pihak masih aja itu pakai mobil siluman. Itu kan cara-cara seolah-olah kalau udah ada mobil di situ masyarakat takut, semuanya tertib. Oke, kita kembali ke topik kita ya Pak. Ya, ini justru akar masalahnya yang menyebabkan kenapa persoalan-persoalan ini jadi muncul dan menyerang legalitas dan kewibawaan institusi polisi. Institusi polisi loh, padahal ini problemnya sebenarnya lebih banyak di persoalan lalu lintas. Yang sekarang ini menyesakkan dada kita terutama di Jabotabek. Oke, prosedurnya dianggap bobrok bahkan juga tidak mempentingkan keadilan. Bang Edi, kami minta respon Anda tapi nanti usai jeda, saat lagi untuk Anda. Sebagai Kapolda, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Dari fakta-fakta nanti akan kita tindak lanjuti. Semoga rasa keadilan dan kepastian hukum bisa kita peroleh di dalam langkah-langkah tersebut. Sebagai Kapolda Metro Jaya tentu merasakan duka dan kehilangan yang dialami oleh keluarga almarhum Hasya. Sebagai Kapolda saya
menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa laka lantas yang menyebabkan Saya langsung mau ke Bang Edi. Bang Edi, Anda juga sepakat dengan Bang Johnson bahwa ini prosedurnya buruk, bahkan tidak memiliki rasa keadilan sama sekali? Ya, sebetulnya kalau boleh saya sampaikan adalah kasus kecelakaan lalu lintas adalah kasus biasa di kepolisian. Banyak korban, misalnya yang meninggal, yang luka-luka, itu sebagian besar, 98% itu diselesaikan. Hampir dikatakan bahwasanya setiap kasus kecelakaan lalu lintas itu diselesaikan cara mediasi kekeluargaan. Namun memang kalau kita lihat kasus ini, saya juga agak bingung juga ya kemarin sampai misalnya 3 kali gelar perkara, tidak ada penyelesaian, kemudian antara korban dengan si penabrak juga tidak ada titik temu ya. Ini yang membuat kita agak bingung. Saya sendiri tidak melihat apakah karena mungkin ini merasa dia benar, jadi dia tidak mau untuk damai. Saya tidak tahu persis ya. Atau mungkin karena keegoannya sebagai polisi, nggak tahu juga kita. Tetapi yang pasti adalah, kalau menurut saya perlu ada semacam empati menurut saya. Artinya memang biar ada titik temu antara korban dengan si korban dengan si penabrak ya. Bahkan ini memang kasus akhirnya menjadi besar ketika misalnya menyampaikan bahwasanya korban menjadi tersangka ya. Korban menjadi tersangka kemudian yang sudah meninggal dan akhirnya viral saat ini. Viralnya jaraknya lumayan jauh Bang, dari kejadian Oktober baru sekarang viral lagi Bang. Iya, karena itu apa? Karena memang tidak ada penyelesaian. Bisa dibayangkan dari Oktober sampai saat ini udah berapa bulan ya? Mungkin ya 3 bulan 4 bulan ya, belum selesai ya. Kemudian belum lagi kita lihat sebetulnya kalau dari lapangan ya. Kalau saya baca dari hasil pemeriksaan, bahkan sebetulnya yang tadi saya sampaikan kurang empati, karena memang mungkin ya, di lapangan saja tadi mungkin di media sosial juga saya lihat ada ya, bahwasanya seharusnya, bahkan ada saksi yang menyebutkan ketika terjadi, kenapa enggak mobil bapak saja yang bawa ke rumah sakit? Kenapa harus nunggu ambulan? Sebetulnya kan ada 30 menit ya, waktu itu korban ada di jalan. Ya, kemudian 30 menit itu harusnya mungkin ya kalau memang itu saya kira korbankanlah mobil. Bagaimana bisa menyelamatkan anak ini ya. Tapi yang terjadi adalah minta bantuan masyarakat kemudian korban sampai 30 menit ya ada di lokasi kemudian tidak ada bantuan. Setelah 30 menit kemudian bahkan baru datang lalu dibawa ke rumah sakit. Bahkan kalau kita lihat ada saksi lain, saya kira di sini ada namanya Padil, ada namanya Perdianto, ada Arifin ya, menyebutkan bahwasanya ada salah satu dari mereka menyebutkan tidak ikut ngangkat ke ambulan, tetapi memang hadir sampai ke rumah sakit. Mungkin ini juga lah sebetulnya yang membuat situasi jadi tidak tidak kondusif ya. Dan akhirnya kalau terjadi seperti ini adalah apapun juga karena ini menyangkut masalah ada keterlibatan walaupun pensiunan polisi. Ini yang menjadi sensitif. Apa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, penyidik lalu lintas, itu jadi salah semuanya. Apalagi ketika misalnya, padahal kalau kita lihat, panjang prosesnya, sampai 3 kali gelar perkara. Dan pada akhirnya, setelah lakukan gelar perkara, lalu ditetapkan menjadi tersangka. Marah keluarga korban ini. Menurut saya, polisi sudah melakukan tugas dengan baik. Tetapi kurang jeli. Kurang mengantisipasi berbagai kemarahan keluarga korban. Penetapan tersangka ini tepat menurut Anda? Saya kira memang kalau menurut pandangan kami ya, mungkin ada cara-cara lain mungkin ya. Artinya memang kasus dihentikan boleh saya, tapi mungkin masalah tersangka ini sangat sensitif ya. Sangat sensitif ya. Bisa dibayangkan kalau itu juga menjadi keluarga kita ya. Kemudian keluarga kita hilang meninggal, kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Inilah sebetulnya menjadi sumber daripada persoalan ini sehingga sekarang menjadi rame. Tapi kalau versi Abang memang sudah tepat gelar perkara 3 kali, kemudian ada gambar yang ditampilkan di BAP, gambar kendaraan bermotor, mobil sesuai dengan konstruksi peristiwanya, sudah akurat semua itu versi polisi menurut Abang? Iya. Kalau kita lihat daripada analisa ya, yang ada hasil pemeriksaan ya, ya memang kadang-kadang ada seperti itu, ketentuannya seperti itu ya. Tetapi
Saya kira memang ini masih perlu dilakukan di pendalaman. Saya setuju dengan ada yang menjadi gagasan Bapak Kapolda Metro Jaya ya. Perlu dilakukan tim pencari fakta ya dalam hal ini untuk membuktikan nanti apakah memang keputusan penyidik lalu lintas ini benar atau tidak. Ya, tentunya nanti akan ada berbagai analisa karena nanti tim pencari fakta ini bukan hanya dari kepolisian. Artinya ini untuk membuat suatu transparansi. Ini untuk memberikan suatu kebenaran kepada masyarakat. Makanya saya kira Pak Kapolda Metro Jaya udah mengundang berbagai ahli ya, termasuk pakar keselamatan transportasi, agar masyarakat nanti bisa mendapatkan penjelasan soal ini. Komentar Anda Pak Sugeng? Informasi dari kuasa hukum tidak mendapatkan akses yang adil di dalam proses yang berjalan. Dikatakan ada 3 kali gelar perkara, mereka tidak dilibatkan, ya. Bahkan mereka meminta gelar perkara, kan ada 2 laporan nih, ditolak bahwa sudah dihentikan. Padahal laporan tanggal 19 Oktober ini nasibnya belum jelas nih. Nah ya, jadi ada model sebetulnya yang juga sering IPW mendapat pengaduan masyarakat. Proses penegakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan ini kan tertutup asasnya supaya orang tidak lari penjahat ya. Tetapi ketertutupan ini di tangan orang yang punya potensi menyalahgunakan kewenangan bisa disalahgunakan, menyembunyikan fakta, informasi, tidak membuka akses keadilan untuk pihak-pihak ya. Kalau dari dokumen yang kami terima, polisi hanya menghadirkan 1 ahli pidana ya untuk menghentikan kasus terhadap Purnawirawan AKBP Eko ya, kemudian menyatakan Hasa sebagai tersangka, tidak memberi ruang kepada pihak pelapor menghadirkan, mengusulkan karena tidak ada gelar perkara. Jadi saya duga di sini ada dugaan pelanggaran kode etik ya, berpihak gitu, ada dugaan ya. Karena laporan yang satu tidak jelas ya perkembangannya bagaimana, apakah itu dianggap dua-duanya. Dokumen yang kami terima SP2HP merujuk laporan model A, tidak laporan model B. Laporan model B tidak jelas perkembangannya. Oleh karena itu untuk tim pencari fakta saya mohon laporan 19 Oktober itu didalami. Ya, walaupun satu peristiwa ini didalami supaya ada ujungnya. Laporan 19 Oktober itu laporan dari ayahnya atau dari pihak Hasa, keluarga korban, didalami. Mau diapakan ini, ya? Karena ini bisa menjadi pintu, ya. Kalau nanti mau satu restoratif justice, pemulihan keadilan untuk semua pihak, ini bisa menjadi pintunya. Jadi seperti itu. Bang Kitson, komentar dulu, Bang Kitson. Terkait dengan sudah silakan, nyala, Bang. Terkait dengan gelar perkara dan ditetapkan tersangka itu kan kewenangan daripada pihak penyidik. Saya pun di sini sebagai kuasa hukum pun tidak diundang dalam hal gelar perkara tersebut. Tapi untuk hal kasus kecelakaan lalu lintas ini kan kita harus mengetahui bahwa ada sebab akibatnya sehingga nyawa seseorang atau ada terjadinya kecelakaan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, kami di sini sebagai kuasa hukum baik pun dari pihak klien kami sudah mengupayakan hal-hal yang dimana sebagai kita budaya timur yang dimana secara kekeluargaan kita pun datang untuk meminta untuk penyelesaiannya ini dalam bentuk kekeluargaan. Kalau nggak salah saya Bang Johnson tadi. pada saat itu diberikan kuasa itu pada tanggal hari Senin kalau nggak salah tanggal 23 lah. Januari. Bukan Januari. November atau Desember lah gitu. November atau Desember. Ya, jadi saya datang datang ketemu dengan keluarga korban.
pada saat itu saya mengatakan sebagai pihak keluarga dari klien kami supaya jangan ada kesan yang dimana menggunakan pengacara kan gitu. Direspon baik oleh pihak keluarga sampai malam. Pada saat terjadi mau mediasi lagi di unit laka, disitulah saya datang bagaimana untuk menyikapi dengan pembicaraan pertemuan pertama saya dengan pihak keluarga. Disitulah terjadi ketidaksepakatan dan tak kunjung sampai sekarang ini sehingga viral di mana-mana terkait kasus ini kan. Apalagi ada penetapan tersangka kan gitu. Cuman penetapan tersangka ini kan kewenangannya penyidik, bukan di saya kan gitu. Bang Itu Jansen, aja. klien Anda juga sebagai purnawirawan kepolisian tidak melihat ada tadi sampaikan pelanggaran kode etik, ada proses yang salah? Kalau saya bilang tidak ada, kenapa? Prosedur ya lancar-lancar aja sesuai SOP yang dilakukan oleh pihak unit penyidik ya dalam hal ini ya kan. Karena kami pun tidak ada mengintervensi dalam hal ini. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Tidak ada undang-undang. intervensi ya? Tidak ada intervensi apapun. Bang Jansen. Ya, gitu. Maria, saya kira saya agak keberatan ya kalau kita mengatakan ya kasus kecelakaan lalu lintas orang mati itu biasa. Karena ini agak aneh di Indonesia, karena jumlah yang mati karena kecelakaan lalu lintas lebih tinggi daripada orang yang mati karena bencana alam. Jadi ini, atau memang ini metode untuk ngurangin penduduk maksudnya, begitu? Bukan lah ya, Bang. Jadi hati-hati, apalagi di Jabotabek persoalan lalu lintas ini sudah menjadi persoalan yang sangat serius gitu ya, sangat serius. Jadi penegakan hukumnya juga harus serius dan saya kira polisi lalu lintas harus berubah menurut saya. Kalau dia tidak berubah, ya kita desak untuk berubah. Karena ini kan polisi masyarakat yang harus melayani kita di tengah-tengah kesesakan kita berlalu lintas di mana korban sudah banyak yang berjatuhan ya. Jadi saya keberatan gitu. Yang kedua begini, ini ada laporan tanggal 6, ada laporan tanggal 19. Terus terang saja saya sebagai aktivis juga sekaligus advokat dan organisasi pengurus begitu. Ini ada masalah di dalam praktek ya. Selalu saja kalau ada laporan A kemudian tanggal 6 ya kan, kalau dikonstruksikan itu penjelasannya Pak Sugeng, terus tanggal 19 baru keluarga melapor, selalu saja biasanya laporan yang belakangan itu enggak jalan. Laporan yang A yang duluan dipakai alasan untuk mendiamkan bahkan menutupi laporan yang ini. Padahal kalau kita lihat semangatnya polisi, kalau lihat perkapnya soal RJ nomor 8 tahun 2001, itu kan polisi harusnya aktif. Orangnya udah mati kok, udah dikubur kok. Kalau nggak salah dia waktu habis melapor. Ya. Sementara kita lihat niat baik yang tadi dijelaskan oleh kuasanya baru ada belakangan. Dan ini semua baru muncul setelah dinasehatin sama Kompolnas yang nggak ada, kemudian ribut semua, baru semua gelar. Yang ketiga saya mau bilang begini, ya saya terus terang saja nih, ya kita kenyanglah tim pencari fakta. Ini kan harus ada penyelesaian ya. Dan itu harus pro justisia karena kelihatannya ini jadi ruwet karena mekanisme RJ yang seharusnya menjadi potensial untuk kita gunakan menyelesaikan ini secara baik dengan empati katanya tadi kan. Dengan rasa keadilan ya. Lewat sudah. Dan yang ada adalah ketidakadilan sekarang. Nah, pertanyaannya adalah kalau Kapolda menyatakan itu mengambil alih, maksudnya mengambil alih penyidikannya, diambil alih sama Kapolda sehingga ini ditangani semua dengan melibatkan juga pihak lain tapi pro justisia atau bagaimana? Kalau ini hanya untuk pencari fakta karena akibat dari tekanan mahasiswa dan kita semua membicarakan masalah ini, saya kira persoalannya tidak akan menjawab dan orang sudah mati. Jadi di negara Pancasila sekarang ini ya, ada dua kenyataan yang terjadi. Ya, di negara hukum Pancasila ini ada dua yang sekarang ini terjadi. Yang pertama adalah orang udah mati bisa jadi tersangka. Yang kedua, orang udah mati masih aja dituduh-tuduh. Perkosaan lah, pelecehan lah, apalah. Nah, ini kenyataannya nih. Bang Edi. Bang Johnson, sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya tadi, kan sebetulnya niatnya baik ya. Artinya kalau kita lihat banyak kritikan masyarakat terhadap Polri saat ini. Banyak sorotan terhadap Polri saat ini. Kemudian Polda merespon apa yang menjadi masukan, kemudian membentuk tim. Saya kira niatnya udah baik. Karena kenapa?
polisi tidak diam, polisi mendengarkan apa yang menjadi masukan masyarakat. Dan nanti tentunya apa yang disampaikan oleh Bang Sugeng, Bang Johnson, tentu nanti tidak akan menjadi masukan di dalam untuk tim pencari fakta. Saya yakin ini kasus akan selesai. Pak, justice delay, justice denied. Ya, keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Ya. Saya kira gini Bang Johnson, ya. Semoga aja tim pencari fakta bisa memberikan keadilan Ya. ya. Kalau kerja tim pencari fakta kan tidak pro justisia, Bang Johnson ya. Karena yang pro justisia itu adalah pekerjaan penyidik yang ditunjuk ya. Kalau tim pencari fakta ini akan melihat prosedur-prosedur yang dijalankan oleh penyidik apakah sesuai SOP atau tidak ya. Kalau tidak sesuai SOP baru akan ada rekomendasi kepada pimpinan untuk kemudian apakah dibuka kembali, potensi membuka kasus harusnya tetap ada ya. Karena kan bisa sesuatu yang di SP3 bisa kemudian kalau ditemukan satu bukti baru secara teoritis bisa dibuka kembali secara teoritis ya. Nah, yang saya harapkan di sini ada. Karena tadi saya sudah katakan ada hak yang tidak equal, ada hak yang tidak setara, ada kemudian ketidakterbukaan, tidak diberikan akses. Polisi menganggap seperti ada dikatakan oleh kuasa hukum itu kewenangan penuhnya polisi. Padahal filosofi daripada penegakan hukum itu filosofi imparsial. Ketika imparsial maka pihak-pihak yang terlibat apalagi korban, apalagi ada laporan polisi harus diberikan akses untuk menghadirkan ahli. Ya, saya kira Begitu gini, loh, gitu loh, ya. Kita tunggu dulu. Apa yang sudah dibentuk sekarang ada tim pencari fakta. Saya kira kalau kita lihat tim pencari fakta tadi ada namanya Propam di sana. Mereka akan melakukan audit investigasi. Bagaimana penyidikan ini dilakukan? Apakah betul ada misalnya semacam ketidak prosedur yang dilakukan ya, tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Tentunya nanti inilah yang menjadi tugas tim pencari fakta. Nanti tidak tertutup kemungkinan nanti kasusnya akan dibuka kembali, saya kira bisa. Tapi ujungnya seperti apa? Kalau tidak pro justisia, apakah hanya hanya berupa rekomendasi, pelanggaran kode etik atau bisa berujung pidana? Sesaat lagi Bang Edi, Pak Beni juga ikut menanggapi, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Kompolnas dan juga setelah saat ini polisi membentuk tim pencari fakta untuk melakukan pemeriksaan secara ulang terhadap kasus Hasya, kami juga melibatkan ini ada orang tua dari almarhumah Selvi. Selvi ini merupakan mahasiswi yang juga menjadi korban tabrak lari di Cianjur, Jawa Barat. Ada Bapak Haji Sofyan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Kami turut berduka cita Pak Sofyan atas meninggalnya putri Anda, Selvi. Tapi kami ingin tahu Pak, kronologi yang terakhir diterima oleh pihak keluarga atas meninggalnya Selvi ini seperti apa Pak Sofyan? Ya, untuk kronologi awal kejadiannya sekitar jam 2 lebih anak saya menuju kampus dan sekitar jam 3 kurang saya mendapatkan telepon katanya disuruh ke rumah sakit karena anak saya kecelakaan. Nah, setelah itu saya menuju rumah sakit, ternyata anak saya udah di kamar mayat. Saya nggak tahu saat itu orang yang telepon saya, anak saya sudah meninggal. Ya, Pak Sofyan. Halo? Ya, kami mendengar Pak Sofyan. Dan sejauh ini pihak keluarga melihat apakah sudah ada keadilan yang diterima? Kami kira saat ini kami belum mendapat keadilan, Pak. Karena dalam penyelesaian kasusnya ini terkesan lamban dan terkesan ditutup-tutupi gitu. Karena sejak awal selama hampir 3-4 hari kami menunggu belum ada petugas yang memberitahukan kepada keluarga kenapa anak saya itu meninggalnya, apakah kecelakaan tunggal, apakah kecelakaan ganda, nggak ada. Nah, untuk itu kami dari pihak keluarga mencoba mencari informasi dari saksi-saksi yang ada di TKP dan juga dari saksi yang kebetulan melintas di tempat kejadian.
kami mendapat informasi bahwa anak kami ini terlindas oleh iring-iringan yang memang diduga dari Kapolda Metro Jaya. Pak Sofyan, tapi kan saat ini sudah ada penetapan tersangka, Pak. Sopir atas Iya. nama Sugeng yang membawa mobil mewah tersebut ketika iring-iringan kepolisian melintas. Tanggapan keluarga bagaimana, Pak? Ya, kami hargai kinerja kepolisian. Tentunya untuk itu kami juga mempunyai kecurigaan bahwa mobil yang menabrak anak kami itu bukanlah Audi. Karena kalau dilihat dari CCTV ada mobil sejenis Innova yang ada lecet-lecet dan baret-baret di bawah bempernya. Dan setelah dicek di lokasi, mobil tersebut ada bersama iring-iringan tersebut di lokasi wawon killer itu, Pak. Mobil yang Anda maksud ini, Pak Sofyan, mohon maaf, Anda mengetahui siapa yang kemudian mengendarainya dan ada di dalam mobil tersebut? Ya, sementara saya belum mengetahui siapa mereka, cuman ada dalam rombongan iring-iringan tersebut, Pak. Oke, berada di dalam rombongan. Dan hal ini juga sudah Anda sampaikan kepada pihak kepolisian? Sudah, tapi saya kira pihak kepolisian tidak menindaklanjuti apa yang menjadi masukan kami, Pak, penemuan dari keluarga korban. Respon dari pihak kepolisian pada saat itu apa, Pak? Ya, Bu. Respon pihak kepolisian pada saat Anda menyampaikan hal ini apa, Pak? Jadi satu sisi mereka meminta kami membantu untuk memberikan bukti-bukti dan juga saksi-saksi ya. Tapi saat kami memberikan bukti tersebut ya tidak ditindaklanjuti dan mereka sesuai dengan pendapatnya bahwa yang menabrak anak kami itu adalah mobil Audi tersebut. Tapi Pak Sofyan, apakah juga mendapatkan penjelasan di bukti fisik mobil atau kendaraan Audi tersebut tidak ada sama sekali bekas lecet maupun bekas ban yang mohon maaf melindas putri kesayangan Anda? Ya, kalau menurut keterangan Bapak Sugeng yang sekarang sudah menjadi tersangka, ya kan saat itu ini sama warga, Pak Sugeng melihatkan kepada warga untuk memeriksa mobilnya, mempersilahkan tidak ada lecet ternyata, Pak. Dan setelah warga melihat itu mereka pada pergi ya, kenyataannya di mobil tersebut tidak ada. Menurut keterangan Pak Sugeng ini, Pak ya, sebagai supir ini. Oke, saat ini memang pihak kepolisian sudah menetapkan Sugeng sebagai tersangka pengemudi mobil mewah tersebut. Dan apa lagi yang diharapkan oleh pihak keluarga saat ini, Pak Sofyan? Kami berharap dari pihak keluarga supaya masalah ini cepat selesai dan pelaku yang sebenarnya terungkap, Bu. Karena selama ini kan ya setiap hari pemberitaan sangat ramai, saya tidak tega dong melihat mayat anak saya terus di media. Begitu, Bu. Baik, Pak Sugeng, saat ini di studio kami juga sudah menghadirkan Kompolnas yang terus mengawal, mungkin sudah ada laporan juga kasus ini Pak Benny. Update termasuk juga tadi ya? Dari Pak Sofyan, ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Benny Mamoto? Selamat malam Pak Benny Mamoto. Selamat malam Pak. Kami ikut berduka cita Pak atas kepergian putri Bapak. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan dan ketabahan. Baik, dari Pak Sofyan silakan Pak, pengusutan seperti apa yang pihak keluarga inginkan saat ini Pak? Jadi kan sekarang udah jelas, saya tadi baca berita bahwa Kapolda Metro Jaya dalam hal ini Kabid Humas telah mengatakan bahwa ada Kompolde yang dinyatakan melanggar kode etik dan disiplin ya. Ya untuk itu saya kira itu menjadi titik terang untuk pengungkapan yang selanjutnya. Ya mungkin dari situ bisa diperiksa lah. Cuma rombongan yang ada pasti mereka itu salah satu mengetahui siapa penabrak anak saya sebenarnya. Dan untuk plat nomor palsu itu juga yang mungkin lokusnya di Cianjur, ya itu bisa dikembangkan lagi semoga Pak. Karena saya yakin mereka ada yang tahu Pak. Ya kalaupun misalkan Audi yang nabrak, kan yang di belakangnya juga ada masih ada iring-iringan. Pasti melihat Pak. Saya meminta kepada pihak kepolisian supaya dapat mengusut tuntas siapa pelaku penabrakan saya yang sebenarnya ini. Pak Sofyan, satu lagi Pak Sofyan, soal perempuan yang ada di dalam mobil Audi tersebut sempat bertemu Bapak? Sempat Pak, malah sempat konfirmasi dengan surat kabar yang ada di sini. Dan saya sangat yakin saat itu. Tapi pihak kepolisian mengatakan itu sekadar teman aja. Dan sekarang terbukti kan. Dan tidak menutup kemungkinan yang menjadi keyakinan polisi sekarang ini bahwa Audi yang menabrak, ya mungkin juga nanti bisa berubah Pak.
Berkaca dari itu, kan baik Kapolres, Polda mengatakan mobil itu penyusup, dan buktinya sekarang kan kita lihat sendiri lain. Begitu Pak. Ya, Pak Beni silakan. Terima kasih Pak Sofyan. Jadi kami sudah membaca laporan hasil perkembangan penyidikan. Sudah ada 13 saksi yang diperiksa, ada 6 CCTV kalau tidak salah, itu juga sudah diperiksa. Kemudian dari hasil pemeriksaan saksi-saksi inilah kemudian mengerucut dan dilakukan gelar perkara. Dan ini sudah melibatkan Inavis, kemudian artinya ketika olah TKP sudah dengan pendekatan secara saintifik sudah, dan akhirnya ditetapkanlah tersangka yang namanya Sugeng itu. Nah, berarti Sugeng ini bukan tumbal ya Pak ya? Mohon maaf, kami mengatakan seperti ya, itu harus kesannya karena kembali. dalam di mobil Sugeng ini tidak ada sama sekali bekas lecet Pak kabarnya Pak. Tidak ada bekas kecelakaan itu. Yang betul yang mana ini Pak Beni? Itu kata siapa? Oke, itu tadi pihak keluarga juga mengklaim hal ini. Itu menjadi pertanyaan publik ini Pak. Hasil pemeriksaan oleh pakarnya. Oke. Bahwa ada di bagian bawah ya. Jadi bukan di pintu atas kemudian ada goresan, bukan di bagian bawah itu ditemukan. Jadi sekali lagi ini dari ahlinya. Kemudian ditambah CCTV. Nah dalam konteks ini penyidik ketika menetapkan tersangka itu harus ada 2 alat bukti yang cukup. Bahkan sampai menahan. Ini akan diuji di pengadilan. Sehingga kalau mau menumbalkan orang nanti akan ketahuan. Tapi karena ini sudah diuji dengan pendekatan saintifik juga, saksi juga, maka penyidik yakin dan sudah digelar dan akhirnya ditahan. Demikian juga Kompol D oleh Bapak Kapolda diambil tindakan tegas, langsung dipatsuskan 21 hari dalam rangka pemeriksaan, konteksnya adalah pelanggaran etik. Nah ini sementara proses berjalan. Kasusnya apa Pak hubungan antara Kompol D dan juga mobil Audi ini Pak? Mungkin bisa diuraikan Pak Beni? Ya yang tinggal di mobil itu ada hubungan dengan Kompol D lah. Jadi pelanggaran kode etiknya itu ya? Iya, itu sedang berproses lah. Nah kemudian kami ingin tambahkan bahwa tadi pagi kami diundang oleh Bapak Kapolda, kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ombudsman RI, kemudian pakar pidana di luar ahli yang digunakan untuk kasus Ciganjur. Ini Cianjur dan Ciganjur ya hampir sama. Yang Ciganjur. Oh, ada Cianjur, ada Ciganjur Pak. Iya, Pak, ya? ini berturut. Nah, pakar yang dihadirkan tadi beda. Beda, kemudian ada pakar yang menyangkut masalah transportasi, kemudian pakar yang memeriksa mobil, Pajero itu layak atau tidak. Nah, kemudian juga penyidik dari Korlantas Polri juga diundang. Nah, dalam diskusi itu, ini judulnya bukan tim pencari fakta, tapi gelar perkara asistensi kasus ini. Oleh sebab itu, setelah paparan disampaikan oleh pihak Dirlantas Polda Metro Jaya, kami semua dimintain tanggapan, masing-masing menyampaikan tanggapan, mengkritisi, menyarankan dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian tadi sudah dirilis oleh Kapolda, langkah apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh, sudah diputuskan untuk rekonstruksi ulang. Kenapa? Karena ketika ditayangkan terlihat ada goresan yang patut diduga ada kaitannya dengan motor. Berarti Pajero itu bersentuhan dengan motor. Ini penting karena menurut saksi kan beda. Motornya lari ke sana, orangnya lari ke sana. Kemudian 2 saksi yang berbeda. Satu mengatakan pakai helm, satu tidak. Satu mengatakan korban ini mengerem mendadak karena ada genangan air. Yang satunya mengatakan ada motor yang tiba-tiba belok. Inilah yang akan didalami. Kemudian juga ada satu hal lagi yang penting. AKBP Purnawirawan ini kan udah jelas mantan polisi di lalu lintas kalau nggak salah. Nah
ketika lihat korban seperti itu, 30 menit loh, Ya. tidak mengambil langkah. Akhirnya ambulan itu dipanggil oleh tukang Gojek, dan yang datang bukan ambulan standar untuk pertolongan, hanya mengangkut. Ini kan fatal juga. Nah, kami usulkan untuk diperiksa dari pihak kedokteran untuk nanti menjelaskan 30 menit ini menjadi golden time Ya. untuk penyelamatan korban. Ini Ya. bagaimana pertanggungjawabannya? Karena dia mantan polisi, kalau dia tidak punya background tentang lalu lintas satu urusan ya. Tetapi ini seperti itu. Oke. Izin Pak Beni, kami ingin minta respon terlebih dahulu dari pihak kuasa hukum, silakan. Ya, memang dalam kejadian itu memang beliau basicnya seorang purnawirawan di unit lantas. Tapi dalam hal ini beliau ini baru pernah mengalami hal yang semacam ini yang dialami. Kadang keadaan seseorang pun itu tidak kita bisa ukur dengan situasi kejadian yang ada. Bisa aja secara teori dia bisa memahami, tapi secara praktek yang dia alami belum tentu juga dia bisa memahami atau bisa dia melakukan tindakan itu. Tapi kan di sini kita melihat bahwa ada upaya yang dia lakukan yang dimana meminta pertolongan di masyarakat untuk memanggil atau menyediakan ambulans. Pak Kriston, 30 menit. Itulah yang saya bilang, situasi kondisi seseorang itu ya kita tidak bisa menilai walaupun di situ ada durasinya 30 menit kan gitu. Karena kembali lagi dalam situasi kondisinya dia dalam menghadapi persoalan atau kasus yang dia hadapi sekarang ini ya, terutama bentuk kecelakaan yang dia lihat pertama kali pernah dia alami dan dia belum pernah mengalami hal ini sebelum-sebelumnya gitu. Pak Sugeng. Respon manusia itu sebetulnya alamiah ya, respon manusia itu alamiah. Ketika ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, ditabrak oleh dia atau tidak, karena dia ada di tempat semestinya menolong ya, 3 golden time. Ini saya pernah ngalami. Saya yang ditabrak dari belakang oleh motor dan leher penabrak itu muncrat darah ya. Saya yang lagi berhenti. Respon alamiah saya adalah bagaimana menyelamatkan orang ini. Saya langsung bawa ke rumah sakit dan saya biayai. Ya, di Bandung nih kejadiannya. Ini respon alamiah. Jadi golden time apalagi seorang polisi ini cukup nanti menjadi jadi penilaian institusi polisi. Dan polisi lalu lintas pada saat itu. Ya, respect ataupun penghormatan kepada seorang yang membutuhkan pertolongan itu sudah melekat pada jiwa polisi. Saya tidak tahu ya dengan Pak Eko ini bagaimana. Satu. Yang kedua yang mungkin perlu ditambahkan, saya rasa harus dilakukan sebab kematian ya. Sebab kematiannya Hasya ini dominannya apa? Apakah dia dilindas, terbentur atau jatuh ya? Karena saya tadi katakan ahli yang dipanggil hanya satu. Pihak keluarga korban berhak sebetulnya mengusulkan untuk menguji soal sebab kematian. Kan ada teori sebab kausalitas. Conditio sine qua non, semua faktor yang menjadi sebab dari satu akibat, atau teori adekuat. Faktor apa yang paling dominan yang menjadi sebab kematian? Apakah karena lalai dia jatuh atau karena dilindas? Bang Kitson bisa langsung ditanggapi, terbentur, jatuh, atau terlindas, Bang Kitson? Silakan Bang. Saya menanggapi dari Bang Sugeng terkait itu, saya mendapatkan keterangan dari klien saya terlindas. Jadi pas saat dia jatuh itu dia sudah berada di kolong mobil itu. Baik, Bang Johnson dan juga Bang Edi, kita minta tanggapannya karena ada 2 kasus yang viral. Bukan hanya Hasya tapi juga selfie di Cianjur. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Terus tidak. Bang Edi Hasibuan silakan. Sebetulnya kalau
saran kita ya. Ini kan memang sudah viral ya. Kalau kita sih harapan dari awal memang mereka damai ya, sehingga tidak sebenarnya. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut masalah keterkaitan ada polisi di dalamnya. Karena bagaimanapun juga, apapun yang dilakukan oleh polisi, penyidik kepolisian, karena di sini ada menyangkut masalah keterkaitan dengan polisi yang dilaporkan, maka ini pasti akan ada persepsi yang kurang baik dari masyarakat. Ternyata seperti apa yang Soalnya terbiasa. gini Bang, kasus Sambo aja kayaknya masih ada di ingatan masyarakat tuh kayaknya image-nya, reputasinya Itu jadi dia begitu drop sensitif gitu. ini Bang. Saya kira memang itulah harapan kita ya, harapan kita. Saya berharap kuasa hukum bisa melakukan mediasi ulang dan saya harapkan juga bantuan polisi agar ada kecocokan ya antara keluarga daripada Arsha dengan keluarga polisi ini ya. Dan saya yakin sangat bisa. Sepanjang yang penting adalah ini untuk biar diselesaikan cara RJ ya, restoratif justice. Saya kira itu lebih penting ya. Saya ingin menyoroti dua hal dan ini menurut saya penting dan ini bisa jadi diskusi kita juga Pak Beni. Yang pertama tadi kita bicara soal empati, kemudian kita bicara soal golden time ya. Saya kira itu bukan hanya milik atau kewajiban atau hal yang harus kita bangun di antara para pihak ya, para pihak saja, tapi juga itu yang harus dibangun juga oleh polisi. Karena kalau kita lihat perkap RJ-nya itu basisnya kan Polsek dan Polres. Jadi kalau jadi maksud saya di perkap itu polisi diminta untuk aktif ya, terutama yang berhubungan dengan hubungan masyarakat, bagian Humas, Binmas, Babin Kamtibmas ya kan, supaya supaya karena ini orang meninggal gitu loh. Jadi empatinya juga harus konkret. Karena kalau ada modal sosial seperti itu, mudah-mudahan ada jalan, ada legitimasi untuk melakukan pendekatan. Beda kalau terlambat. Sekali lagi ini orangnya udah mati loh. Udah mati ya. Kita bisa berdebat soal hukum yang mengatakan oh ya di lalu lintas sekarang bisa saja orang juga bisa dijadiin tersangka begitu. Nah, yang kedua adalah menurut saya Pak Beni ini penanganan kasus lalu lintas ini harus dievaluasi karena budayanya menurut saya kan ini karena tindak pidana tipiring semuanya dominan polisi lalu lintas. Seolah-olah polisi lalu lintas ya karena ini gampang ya diselesaikan dibawa ke pengadilan selesai. Tapi kalau kasusnya mati seperti ini kan serius dan taruhannya institusi gitu loh. Sementara semangat polisi sekarang ini adalah RJ, ya keadilan kita kan sudah perspektifnya mulai dirubah. Walaupun ada tantangan, kalau ada tantangan seperti pertanyaan Anda tadi, bagaimana kalau kedua belah pihak tidak bisa ketemu? Ya hukumnya yang bergerak. Nah hukumnya harus objektif. Nah objektifnya seperti apa Bang Jansen? Prosedur diawasi, ya jangan viral dulu, baru diawasi, baru bikin tim ini, tim itu. Ya. Polisi juga lihat pakai hatinya. Kompolnas berusaha menasihati, masa nggak didengar? Ya. Untuk kasus selfie Bang? Oh ya kalau begitu ya dikasih kewenangan. Kalau yang nggak dengar dijewer aja kupingnya kalau kayak begitu. Lebih keras dari propam kalau kayak begitu. Kenapa? Ini taruhannya institusi. Padahal kita terus mendorong agar polisi kita makin baik karena kita memerlukan polisi. Tapi problemnya adalah jalan raya kita ini jalanan yang beresiko terus menerus dan memunculkan problem hukum. Jadi kita butuh kewibawaan polisi yang benar, ya. Dan saya kira proses penyelidikan dan penyidikannya jangan tertutup lagi, seperti yang dikatakan oleh Pak. Ya gelar berkomunikasi, ayo jangan cuma yang normatif gitu loh. Cuma juga jangan didagangin, ya kan? RJ didagangin atau dia polisi tapi juga sekaligus hakim karena untuk mendamaikan, ya udah. Kong kali kong aja selesai semua dan itu kan yang merontokkan kewibawaan polisi lalu lintas kita kan dan itu yang kita perangi terus. Ya, Bang Johnson, begitu. Saya kira gini, kita jangan terlalu underestimate ya. Artinya memang gini, kalau kita lihat apa yang menjadi masukan masyarakat saat ini, begitu banyak sorotan, tapi langsung direspon oleh Kapolda Metro Jaya. Kita kasih kesempatan kepada Polda Metro Jaya untuk Bos rakyat selalu kasih kesempatan karena dia mencintai polisinya.
Polisinya aja nih yang nggak berubah-ubah nih. Kasihan nih Kompolnas. Iya. Artinya kan gini Bang, kan sudah diumumkan bahwasanya sudah dibentuk tim pencari fakta. Kita tunggu nanti hasilnya. Saya yakin sekali ini nanti akan diumumkan secara kepada publik ya. Apalagi di sana udah ada namanya Propam. Kalau memang ada keterkaitan, ada kesalahan prosedur, akan diumumkan dalam waktu dekat ya. Jika memang yang apa namanya, kita lihat apakah memang hasil pertama dengan hasil yang tim pencari fakta nanti apakah sama atau tidak. Itu akan menjadi nanti bahan daripada tim kerja daripada tim pencari fakta. Yang pasti adalah niatnya saat ini akan dilakukan apa namanya semacam investigasi ulang di dalam hal ini, penyidikan ulang. Artinya memang ini adalah merupakan bentuk transparansi daripada kepolisian. Maksudnya diambil alih sama tim dan pro justisia begitu. Kalau misalkan ada yang nggak benar ditindak, kemudian diumumkan ke masyarakat, sehingga bukan hanya rekomendasi jelas, ya. sehingga kepercayaan masyarakat makin tinggi pada polisi kita. Jangan makin rusak gitu loh, ya. Jangan DPR itu ya selalu ngomong, oh jangan ditindak semua dong, kita udah investasi nih, polisi-polisi ini, jangan dong, kan kalau dia salahnya dikit ya dibiarkan aja. Ya tapi rakyat menderita jadi korban terus kalau kayak begini, padahal kita ngadain polisi untuk melindungi rakyat, gitu loh. Saya kira tadi Bang Benny kan udah menyampaikan juga ya, hari ini sudah mengundang para pakar ya. Artinya kenapa dilakukan? Untuk melihat apakah memang ada masukan-masukan baru. Apakah ada misalnya fakta-fakta baru. Artinya memang apa yang menjadi masukan masyarakat tadi akan segera ditindaklanjuti. Kemudian nanti pada akhirnya akan memberikan suatu rekomendasi. Tentu ini akan ditindaklanjuti secara hukum. Ya, tapi pada akhirnya juga kembali kepada keluarga korban tadi dan kepada keluarga polisi tadi. Ya. Kalau saya tetap mengusulkan agar ini diselesaikan secara kekeluargaan atau apa. Ya. Kalau Kompolnas bagaimana Pak Benny? Akankah ini kemudian akan dibawa ke ranah pro justisia ataukah hanya sekedar rekomendasi saja nanti ujung tanduknya? Jadi kesimpulan dari gelar tadi sudah ada, kemudian rencana tindak lanjut sudah ada. Tentunya menjadi tugas kami dari Kompolnas untuk mengawal terus tahap demi tahap yang akan dilaksanakan. Mulai dengan rekonstruksi ulang, kami akan turun juga ke lapangan. Kemudian beberapa rekomendasi pemeriksaan tambahan ataupun pemeriksaan saksi ahli atau baik pakar pidana maupun dari Pusdokes ini perlu, karena dari pemeriksaan itu nanti saya yakini ada hal baru yang akan muncul. Nah inilah yang tentunya memberi harapan bahwa nanti kasus ini bisa secara tuntas ditangani. Termasuk juga penyebab kematian. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ketika jenazah ini sampai rumah sakit, diterima oleh dokter, diperiksa, itu sudah henti jantung. Jadi meninggal saat sudah tiba, jadi bisa di tengah perjalanan sudah meninggal. Tidak dilakukan otopsi dalam, hanya pemeriksaan luar. Nah inilah yang juga tentunya menjadi salah satu kendala ya, karena penyebab kematian penting. Nah oleh sebab itu rencana akan diperiksa tambahan juga kepada dokter yang menerima jenazah itu, dan nanti dari Pusdokes sendiri itu akan koordinasi dengan dokternya, sehingga nanti akan mendapatkan penjelasan secara teknis. Pak Benny, tapi seperti ini Pak posisinya Pak, sebelum ke Pak Sugeng mungkin. Karena masyarakat ini berharap ya apapun nanti hasilnya bisa objektif, bisa transparan. Kalaupun hasilnya ternyata memuaskan hanya pihak penabrak saja, lagi-lagi dianggap tidak adil Pak, jangan-jangan. Keadilan itu loh Pak highlightnya. Jadi nanti transparansi ini diwujudkan salah satu adalah hadirnya pengawas eksternal dari Wakil Ketua DPR RI, Ombudsman RI, kemudian Kompolnas. Tentunya kami tidak akan mempertaruhkan nama Kompolnas dengan cara kerja yang sembarangan. Kami profesionalisme kami jaga dan kami tetap menjaga integritas dan objektivitas. Dua catatan saja Pak Benny ya, mungkin perlu disampaikan dan didengar oleh tim ya. Laporan polisi 19 Oktober itu nasibnya seperti apa ya? Karena yang dihentikan itu laporan model A nomor 585 ya. Model A nomor 585 yang dilaporkan oleh polisi ya. Yang laporan tanggal 19
tidak jelas, itu satu. Kemudian sebab kematian, ya sebab kematian memang menjadi penting seperti tadi Pak Beni sampaikan, agar memberi ruang buat keluarga korban memahami dan melalui pintu itu bisa dicari keadilan buat mereka. Yang ketiga, tapi lebih dari semuanya itu ya memang diperlukan hati yang terbuka nih semua pihak, khususnya juga pihak keluarga korban dan juga kuasanya harus terbuka juga. Apakah bisa ditempuh upaya-upaya restoratif justice ya? Karena memang kalau mempersoalkan yang sudah mati tidak bisa kembali. Kalau mempersoalkan hukum kemudian hukum satu proses yang rumit ya, satu proses rumit hanya akan didapatkan kertas-kertas yang berisi putusan yang walaupun sudah diputus akan menyisakan ketidakpuasan. Jadi kalau menurut IPW coba maksimal ditempuh upaya-upaya pendekatan secara kekeluargaan. Baik, Bang Kitson, mungkin saat ini keluarga dari pihak Hasya menyaksikan TV. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai perwakilan kuasa hukum penabrak? Ya, saya sebagai kuasa hukum mewakili daripada klien kami ingin menyampaikan bahwa coba membuka ruang untuk kami untuk datang untuk berbicara untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Selama ini kan tidak ada respon, baik itu saya WA ke orang tua korban, itu pun tidak dijawab. Jadi bagaimana kita mau mengupayakan suatu perdamaian secara kekeluargaan atau restoratif justice sedangkan tidak ada ruang yang diberikan untuk kita. Itu aja yang saya bisa sampaikan, karena tidak semua orang juga menginginkan hal ini terjadi kan gitu. Ini kan namanya juga musibah yang tidak kita inginkan atau yang kita duga kan. Karena kematian seseorang pun kan tidak bisa ditentukan oleh siapapun, hanya Tuhan kan gitu. Cuman gimana hati kita lah untuk menerima suatu kejadian ini kan. Itu aja sih yang saya bisa sampaikan ke pihak keluarga. Kami pada dasarnya siap untuk melakukan pertemuan untuk menjalani hubungan yang baik lah. Restoratif justice. Ya, kita akan tunggu nanti apa upaya yang akan ditempuh oleh pihak kepolisian. Yang diinginkan adalah keadilan di sana. Kami akan kembali usai jeda saat lagi. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, Kak Andrew, Kak Maria, tamu undangan, mahasiswa, mahasiswi, pemirsa Catatan Demokrasi TV1 dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ad-dunya mahallul ibtila'i wal ikhtibar. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Selama kita hidup di dunia, tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Itu sunnatullahi fil kaun. Itu hukum Allah di alam semesta ini. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang menerima dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepadanya. Karena itu semua tidak ada sesuatu yang terjadi di alam dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya ridha, sabar, kita diam. Tidak, tetap berusaha mencari haknya. Tetapi bukan setiap orang mencari haknya terpenuhi haknya di dunia. Kalau setiap orang mencari haknya terpenuhi haknya di dunia, untuk apa ada hari akhir? Untuk apa ada hari pembalasan? Saat Allah memberikan hak bagi setiap orang, saat kita sangat membutuhkan haknya di hari akhirat. Saudara, cobaan itu memang berat. Apalagi kehilangan jiwa.
kehilangan nyawa. Itu memang berat. Khususnya ketika mengalami cobaan kehilangan anak-anak kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ketika malaikat mencabut ruh anak seorang hamba, Allah bertanya kepada malaikat, "Aqabattum walada abdi?" Apakah kalian mencabut ruh anak hambaku? Malaikat menjawab, "Iya, benar ya Allah." Allah bertanya, "Apakah kalian mencabut buah hati hambaku?" Bayangkan, Allah menyebutkan bahwa anak itu buah hati. Malaikat menjawab, "Ya Allah, benar." Allah bertanya, "Madza qala abdi?" Inilah intinya. Apa yang dia ucapkan hambaku? Apa yang dia ucapkan? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia mengucapkan alhamdulillah dan istarja'a. Dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunkan rumah untuk hambaku di surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamd, rumah Alhamd. Semoga Allah berikan kekuatan iman, kesabaran bagi setiap orang yang menghadapi ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, kemudian Pak Sugeng, Bang Johnson, tadi juga ada Pak Sofyan dari Cianjur, terima kasih. Orang tua dari almarhumah Selvi. Ya, terima kasih juga Pak Benny Mamoto, terima kasih Bang Kiston dan juga Bang Edi Hasibuan. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan juga Universitas Bakri. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.